Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, permulaan awal persembahanku, kuari kiri kanan, maaf Abu Widi, aktiviti Paido Zaman, satu abad seradu sejarah senat tuan ukili radutat pahlawan Radisson, sigi dasar kiasku 1850-an tahun perkiraanku, waktu ini kejadian semakin kalau sudah kita ketahui bahwa tujuan utama dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang mereka butuhkan di Eropa. Untuk maksud ini, mereka secara sistematis mengusahakan politik monopoli di daerah yang mereka kunjungi, yang disusul dengan usaha-usaha kolonialisme untuk mempermudah tercapainya tujuan pertama tadi. Begitu juga halnya dengan bangsa Belanda di Kepulauan Indonesia melalui serikat dagangnya VOC, berusaha memperoleh kedudukan monopoli di mana-mana. Pada abad ke-17, Belanda memperoleh kedudukan monopoli cengkeh dan pala di Maluku. Belanda berusaha mempertahankan kedudukan monopoli yang telah diperolehnya. Dalam sejarah perkembangan VOC di Indonesia, kita kenal apa yang disebut Hongitohken, yang merupakan pelayaran pengawasan dengan mempergunakan perahu-perahu dayung besar yang disebut kora-kora. Ketika Raden Intan I wafat pada tahun 1828, yang menggantikan beliau adalah putra sulungnya Raden Imba II guna memegang kendali pemerintahan. Ternyata kemudian bahwa beliau ini bukan hanya mewarisi tahta kekuasaan, tetapi mewarisi pula jiwa dan semangat ayahanda beliau, ingin tetap mempertahankan keutuhan dan kedaulatan atas wilayahnya yang merupakan aspirasi rakyat di daerahnya terhadap keinginan pencaplokan wilayah oleh kolonialisme Belanda. Pada saat itu pemerintah Belanda telah mengumumkan SOB sebagai akibat perlawanan-perlawanan rakyat di zaman Raden Intan I, sehingga Belanda menjalankan hukum kemiliteran di dalam usahanya menjalankan pemerintahan. Sementara itu pula, pemerintah Belanda sedang terpusat perhatiannya kepada perang di Ponorogo di Jawa Tengah. Namun demikian, setelah mereka mendengar tentang wafatnya Raden Intan I, mereka menganggap tibalah saatnya untuk mencengkeramkan kuku-kuku kekuasaannya atas daerah dan rakyat Lampung. Dugaan mereka bahwa akan mudah menguasai Lampung ternyata keliru. Masa kecil Raden Intan II penuh dengan pendidikan agama yang cukup dan mengenal sistem pemerintahan berdasarkan adat istiadat kampung dan pemerintahan sendiri. Meskipun Belanda dengan pemerintahannya dan kolonialisme yang berkuasa ingin agar Raden Intan II tunduk di bawah pemerintahan mereka. Asal-usul keturunan Raden Intan II berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, didapat bukti bahwa Raden Intan II gelar Kesumaratu yang berjuang melawan Belanda pada tahun 1850 sampai 1856
masih merupakan keturunan Fathahilah yang terkenal pula sebagai Sunan Gunung Jati. Dari perkawinan Fathahilah atau Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam, seorang putri dari Minak Raja Jalan Ratu dari Keratuan Pugung, yang selanjutnya merupakan cikal bakal pemegang kekuasaan di keratuan tersebut. Raden Intan II adalah putra tunggal dari Raden Imba II dengan gelar Kesuma Ratu, yang berjuang melawan penjajah Belanda pada tahun 1828 sampai 1834. Detik-detik terakhir gugurnya Raden Intan II tanggal 5 Oktober 1856 pada malam hari sekitar jam 23.30 malam di sebuah daerah persawahan terbuka di daerah Tataan dan Gayam. Raden Intan II memenuhi undangan Raden Ngerapat. Raden Intan, kami sajikan semua hidangan ini untuk kemuliaan Raden dan keselamatan Raden. Semoga Raden berkenan dengan jamuan kami yang sangat sederhana ini. Kami tahu Raden baru kali ini melihat hidangan yang sepertinya Raden tidak pernah melihat seperti ini. Karena Raden harus tinggal di hutan untuk menghindari kejaran para penjajah. Sampai-sampai Belanda nyaris susah payah mencari Raden. Dan saya sangat terima kasih karena Raden telah memenuhi undangan kami, Raden. Maaf, tempatnya seperti tidak layak buat Raden. Mengapa Raden Ngerapat? Aku senang ada undangan ini. Sebagai pimpinan di daerah Tataan dan Gayam, aku berharap engkau dan sebagian rakyat Lampung yang tersisa tetap setia kepadaku dan juga bumi tercinta ini untuk mempertahankan tanah tumpah darah kita dari cengkraman kaum penjajah. Karena telah banyak rakyat Lampung yang berkorban demi kekejaman dan kekerasan kaum penjajah. Kita tidak boleh menyerahkan negeri kita kepada penjajah begitu saja tanpa perlawanan. Benar-benar. Aku Raden Intan akan mempertahankannya sampai mati. Jangan khawatir, Raden. Perjuangan dan kesetiaan kami pada Raden serta tanah Lampung ini, Raden. Di mana, Raden? Mari, Raden. Mari, Raden.
Tuan, kami telah melaksanakan tugas yang Tuan berikan. Inilah orang yang Tuan cari selama ini. Kami punya 2 orang saksi. Dan 2 kiai ini pasti mengenal siapa orang di hadapan kita ini. Prajurit, hadapkan kedua orang itu kepada kami. Kamu pasti mengenal orang ini, bukan? Kamu pasti mengenal orang ini, bukan? Allahu Akbar. Raden Intan II telah berjuang memimpin rakyat di daerah Lampung dengan didasari oleh landasan yang kokoh kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya terhadap nafsu pencaplokan oleh kolonialisme Belanda. Perjuangan beliau didukung secara luas oleh rakyat di daerah Lampung dan memperoleh pula bantuan dari rakyat daerah-daerah lain seperti rakyat daerah Banten. Karena perjuangan beliau adalah sesuai dengan aspirasi rakyat di daerah ini khususnya dan rakyat di Kepulauan Indonesia umumnya. Raden Intan II boleh gugur sebagai kusuma bangsa, tetapi semangat dan jihadnya tidak akan pernah padam selamanya. Ketika masih berumur 15 tahun, Raden Intan pernah berkata kepada ibunya, "Api obat liom induk, apa obat malu ibu?" Ibundanya menjawab, "Mati, anakku." Kalau kita berbicara tentang sejarah, maka negara Republik Indonesia inilah yang paling banyak sejarahnya. Dikarenakan penduduknya yang bersuku-suku, yang mendiami beribu-ribu pulau, dan banyak pahlawan-pahlawannya. Yang banyak kita kenal diantaranya pahlawan Diponegoro, pahlawan Patimura, pahlawan Cut Nyak. Di sini, di Lampung, kita mengenal juga pahlawan
yang diantaranya Raden Intan I, Raden Imba II, Raden Intan II. Diawali dari Raden Intan I yang berjuang dari tahun 1817 sampai dengan 1828, berkenaan dengan perjuangan beliau. Raden Intan I yang sebagai kepala marga ratu, beliau didatangi oleh Belanda untuk diberi gaji 2.500 gulden. Namun beliau bersama dengan para punggawa, para penyimbang, tokoh masyarakat Lampung, bangsa Lampung sendiri yang tinggal di buminya sendiri, kok akan digaji oleh orang luar. Harga diri dari bangsa Lampung timbul untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Diawali 1817 di Benteng Kuripan Saka terjadilah peperangan yang disebut peperangan Benteng Pari. Belanda yang pada waktu itu bersamaan juga pada 1825-1830 perang dengan Diponegoro, sehingga terfokuslah pasukan Belanda untuk mengalahkan Diponegoro. Lampung dapat berdiri, dapat tegak pada zaman Raden Intan I. Kemudian dilanjutkan oleh anak beliau, yakni Raden Imba II pada tahun 1828. Raden Imba II beserta hulu balangnya yang terkenal yakni Elang Bruas dan Raja Mengunang, pada waktu di Benteng Raja Gepeh, waktu diserbu pasukan Belanda, dapat menyelamatkan diri, sehingga mereka ke Bengkulu untuk menyelamatkan diri, untuk mencari bantuan. Namun di sana mereka tertangkap oleh pasukan Belanda dengan kapal dibawa ke Batavia. Menurut cerita, beliau dibuang ke timur. Pada tahun 1834 lahirlah Raden Intan II. Kemudian Raden Intan II melanjutkan peperangan disebabkan karena pertama, yakni tentang agama yang berbeda, kemudian karena perut, karena perekonomian yang berada di Lampung dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu, maka Raden Intan II bersama dengan rakyat Lampung berusaha mengumpulkan masyarakat yang bukan dari Lampung saja, bekerja sama dengan Bugis, kemudian bekerja sama dengan Banten untuk bersama-sama melawan Belanda. Dikarenakan bangsa Indonesia ini ada pula yang menjadi penjilat, jadi pengkhianat, maka Raden Intan dapat dijatuhkan pada tahun 1856, tanggal 5 Oktober 1856, malam Senin. Harapan dari bangsa kita, dari kami terhadap yang muda-muda, mari kita tengok, kalau negara kita mau jadi besar, kita tengok sejarah yang lalu. Karena negara yang besar itu adalah orang yang mencintai pahlawannya, orang yang menghargai jasa pahlawannya. Sebagai pelanjut generasi-generasi muda, mari kita kukuhkan, kita kuatkan daripada perjuangan Raden Intan II. Ini merupakan batu loncatan untuk mengisi kemerdekaan ini.
Thank you.